intoleransi itu ya sikap yang tidak toleran terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari menurut aku sendiri itu intoleransi itu bisa jadi judgement terhadap suatu golongan tanpa dia itu memahami golongan tersebut gitu. Intoleransi itu terkait agama ya. Jadi ketika kita itu tidak menghargai suatu perbedaan dalam perbedaan agama, itu bisa dikatakan sebagai intoleransi. Itu bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang tidak menerima perbedaan fisik atau baik itu perbedaan dalam ras, agama, budaya atau sosial ekonomi. Ini itu bisa terjadi karena adanya penolakan atau kekerasan terhadap individu satu dengan kelompok yang lainnya yang dianggap berbeda. Kalau menurut saya tentunya perbedaan ya Mas ya, kayak perbedaan agama entah suku atau ras gitu. Penyebabnya itu biasanya kalau intoleransi itu ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, status sosial, bisa juga karena mereka memiliki perbedaan sara gitu. Mungkin itu dari pandangan kita sendiri ya. Jadi ketika kita merasa bahwa agama yang kita anut atau mungkin kepercayaan yang kita anut itu merasa ajaran itu yang lebih baik, jadi kita mungkin tidak menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Itu sih mungkin. Jadi kembali ke pandangan diri masing-masing. Bagi aku mungkin ada beberapa faktor ya yang termasuk kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang perbedaan itu, atau pengalaman pribadi, atau mungkin dia memiliki trauma, atau serta pengaruh dari lingkungan sosial yang memperkuat sikap intoleran tersebut. Tentunya iya sih Mas ya, kan orang yang mendapat sikap yang anti toleran pasti merasa terpinggirkan Mas, merasa terkucilkan gitu. Intoleransi itu ya membuat orang merasa terpinggirkan karena sifat dari intoleransi ini sendiri itu sifatnya sebagai pembatas antar keberagaman di dalam masyarakat kita gitu. Intoleransi itu akan membuat kita merasa terpinggirkan atau dijauhi ketika kita ini misal dari suatu agama yang mungkin minoritas di suatu daerah, kemudian mungkin mendapatkan suatu sikap intoleransi dari agama yang lain gitu. Jadi ketika kita ini udah minoritas, kemudian kita mendapatkan sikap intoleransi, nah itu mungkin bakal menjadi suatu awal kita itu merasa dijauhi atau disingkirkan sih. Mungkin orang tersebut akan merasa dia tidak diterima atau tidak dihargai ya, karena perbedaan itu. Terus mungkin bisa mengakibatkan dia isolasi sosial atau kayak kekerasan. Ya kalau diskriminasi ya kayak kita nggak menghargai orang lain gitu Mas. Diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi dalam bentuk sifat, praktik, sampai ke kebijakan yang itu sifatnya itu nggak adil terhadap suatu golongan gitu. Diskriminasi sendiri itu mungkin artinya lebih luas ya. Jadi ketika kita itu mungkin punya perbedaan, terus kita merasa yang kita miliki itu tuh lebih unggul, jadi kita itu mengesampingkan perbedaan yang lain. Jadi mungkin itu dalam segi suku, agama, ras, dan antar budaya. Jadi lebih luas lagi daripada intoleransi tadi. Mungkin diskriminasi itu merujuk pada perlakuan yang nggak adil atau tidak sama terhadap seseorang atau kelompok yang berdasarkan karakteristik tersebut, seperti ras atau perbedaan gender atau perbedaan agama atau orientasi sosial. Itu cukup buruk sih ya, kan kita tahu sendiri orang-orang itu ya nggak mau lah kayak gitu. Mereka juga nggak milih jadi difabel kan. Jadi seharusnya kita harus menghormati lah. Diskriminasi kenapa banyak terjadi di sekitar kita itu bisa jadi karena suatu orang atau suatu golongan itu merasa nggak nyaman terhadap adanya perbedaan di lingkungan tersebut. Bisa jadi juga karena suatu orang atau golongan tersebut yang memang memiliki karakteristik yang salah gitu. Kurang lebih sama ya mungkin dengan intoleransi, apalagi kan di Indonesia sendiri itu kita mungkin sukunya banyak, rasnya banyak, kita mungkin punya perbedaan masing-masing, dan
kita itu udah mungkin didoktrin untuk mengedepankan suku kita masing-masing, bahwa mungkin suku kita itu punya keunggulan sendiri, dan kadang kita itu tidak mempertimbangkan keunggulan dari suku yang lainnya atau mungkin dari ras yang lainnya. Jadi ya terkait perbedaan-perbedaan itu bisa menimbulkan sikap diskriminasi, tergantung kitanya tuh didoktrinnya bagaimana, kemudian kita menerapkan keunggulan yang ada, kemudian cara kita memandang perbedaan yang ada, itu sih yang mungkin memicu diskriminasi itu terjadi. Mungkin beberapa contohnya itu mungkin ada prasangka atau ketidaktahuan tentang kelompok tertentu, terus ada faktor-faktor kebijakan diskriminatif tersebut, dengan misal ada nih akses terhadap sumber daya juga yang menyebabkan diskriminasi. Kalau efek terhadap orang yang terdiskriminasi itu, orang itu bisa merasa mungkin merasa nggak nyaman terhadap sikap tersebut. Bisa juga dampaknya itu sampai ke dia itu nggak pede dalam menjalani kehidupannya sehari-hari karena dia itu telah didiskriminasi oleh orang lain. Kalau itu sih pastinya udah yang sampai membawa ini ya ke dalam bentuk adat budayanya itu dilecehkan mungkin ya. Terus kemudian melalui media sosial itu juga tidak adanya kestabilan kita, semisal melakukan diskriminasi seperti menjelekan suku yang lain atau agama yang lain, itu pastinya sangat merugikan ya bagi pihak yang lainnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ini merugikan bagi korbannya ya. Ini bisa kayak kita sebagai mahasiswa itu bisa menghambat dalam pendidikan, pekerjaan atau layanan kesehatan. Mungkin bisa dia merasa tidak aman, terus dia merasa dia dihina secara emosional. Kalau ketidakadilan itu ya mungkin gara-gara itu ya, apa kayak ketimpangan sosial gitu. Gitu, Mas. Ketidakadilan itu mungkin aku bisa ngasih contohnya aja ya. Ya. Mungkin di dalam suatu golongan itu ada beberapa orang yang diuntungkan, ada juga beberapa orang yang dirugikan. Padahal seharusnya mereka itu mendapatkan hak yang sama gitu. Jadi itu bisa diartikan sebagai ketidakadilan gitu. Kalau ketidakadilan sendiri itu mungkin ke lebih sikapnya ya. Jadi ketika kita itu bersikap tidak adil dalam hal apapun, bukan dalam segi sara atau mungkin dalam segi agama, tapi dalam segi sikap. Jadi kita ketika bersikap tidak adil kepada orang lain, ya itu bisa didefinisikan sebagai ketidakadilan. Mungkin ketidakadilan dalam sehari-hari itu mencakup perlakuan atau sistem yang nggak adil atau yang nggak sama. Terus dari individu atau kelompok lain, terus kayak ada beberapa faktor kayak dari sosial, ekonomi, bahkan politik. Bisa ini sih mungkin karena ada sistem yang buruk atau memang adanya stigma negatif terhadap suatu golongan itu bisa menyebabkan ketidakadilan. Untuk ketidakadilan sendiri itu mungkin ke sifatnya masing-masing ya. Jadi ketika kita itu merasa bahwa kita itu mungkin lebih unggul dan kita tidak bisa menghargai orang lain, ya maka besar kemungkinan terjadi kita itu tidak adil kepada orang lain gitu. Kita ingin menang sendiri, sikap seperti itu yang mungkin menimbulkan rasa ketidakadilan untuk orang lain. Kayak mungkin dari beberapa faktor ya, kayak ketidaksetaraan dalam kekayaan atau kekuasaan dalam masyarakat itu. Terus kayak sistem atau kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan yang nggak adil. Dampaknya itu kalau bagi orang-orang yang tersingkirkan itu berarti mungkin bagi masyarakat ya, bisa dibilang bagi masyarakat nggak? Ya, bisa. Bagi masyarakat itu berdampak besar, apalagi kebijakan yang tidak adil itu sangat-sangat berdampak besar, bisa mempengaruhi sisi sosial dan sisi ekonomi masyarakat. Contohnya itu seperti pemberlakuan pajak di Indonesia itu juga lumayan tidak adil karena masyarakat menengah ke bawah itu pendapatannya jauh sangat lebih kecil daripada masyarakat yang menengah ke atas. Tapi pajak yang diberlakukan itu sangat-sangat tidak adil dan sangat-sangat adanya perbedaan pendapatan ini terus dengan jumlah pajak yang sama itu
termasuk salah satu contoh ketidakadilan di masyarakat kita. Udah pastinya kita itu merasa dirugikan ya, terutama untuk poin-poin tertentu. Untuk ketidakadilan sendiri itu misal perlakuan hukum ketika kita seharusnya mendapatkan hak yang wajar, namun karena hal-hal tertentu hak yang kita harusnya dapatkan itu tidak kita dapatkan, itu kan pastinya dampaknya sangat besar ya. Ketika misalnya dalam segi hukum juga itu pasti sangat besar. Mungkin ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kita tidak dapat memperoleh hak itu. Jadi kita merasa juga kita tidak adil gitu. Bahkan kadang kita juga diperlakukan mungkin di sekitar kita sendiri juga bersikap tidak adil dengan melebih-lebihkan ke orang yang lain, tetapi kita tidak diperlakukan dengan hal yang sama. Jadi itu pasti dampaknya apa ya? Pastinya mungkin kita tuh bakal berpikir kita tuh nggak ada yang peduli, ya mungkin depresi ya mungkin salah satu dampaknya karena kita diperlakukan tidak adil itu tadi. Mungkin dari aku ini sangat serius ya, kayak gini tuh sangat serius, kayak termasuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap perlakuan yang nggak adil. Terus hal ini mengakibatkan siklus kemiskinan, terus ada juga bahkan sampai konflik sosial. Ya mungkin tentu harus saling menghormati antar sesama ya, entah itu satu golongan atau berbeda golongan itu. Sama mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu hal kepada orang lain, kita harus pikir dulu gitu. Kayak semisal saya mau bilang, kalau enggak saya mau mencemooh orang gitu, saya harus merasakan apabila saya dicemooh saya mau enggak gitu. Kalau misalnya enggak mau ya jangan sampai mencemooh orang gitu. Jadi lebih kayak kita memahami sudut pandang orang lain Ya. gitu ya Mas. Itu pertama-tama itu kita harus paham dulu kalau di masyarakat kita itu banyak sekali keberagaman hingga perbedaan-perbedaan. Terus di masyarakat kita juga harus menghargai kalau masyarakat kita itu berbeda-beda dan beragam. Terus kita juga harus memperbanyak sosialisasi biar kita itu makin paham atas hal-hal tersebut. Kemudian kalau kita sudah memahami, menghargai, dan kita juga udah bersosialisasi, kita itu mungkin bisa speak up tipis-tipis lah. Kalau speak up bahwa hal-hal ini itu nggak baik buat keberlangsungan masyarakat Indonesia. Untuk melawannya sendiri itu lebih cara kita bersikap menanggapinya sih. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ancaman toleransi, diskriminasi dan sebagainya, mungkin kita dalam bersikap ya ketika mungkin yang kita dapatkan itu sudah melebihi batasnya, mungkin kita bisa melanjutkan ketindakan yang lebih lanjut lagi. Mungkin kalau misalnya sampai sudah berlebihan, kita bisa membawa ke jalur hukum, atau mungkin pertama-tama kita bicarakan dengan baik-baik bahwa hal yang dilakukan itu bukan hal yang baik. Kemudian kita pun juga harus mencerminkan bahwa tindakan yang itu salah sehingga kita tidak melakukannya atau berniat untuk membalaskannya. Mungkin kita perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap tentang perbedaan itu, terus kayak mempromosikan toleransi dan memerangi prasangka, serta berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil. Ya tentu welcome ya, merangkul gitu. Kayak semisal dia mau cerita kita dengerin, kita tanya gitu masalahnya apa gitu, nggak usah, jangan sampai didiem-diemen gitu. Jadi kita temani terus kita kawal lah, jangan sampai sendirian lah. Jadi kita harus siap sedia untuk menjadi pendengar yang baik gitu ya. Mungkin kalau aku sih belum kebayang contoh yang besarnya, mungkin yang kecil-kecil aja ya. Kalau yang kecil-kecil aja itu mungkin kita bisa mulai mendengarkan teman-teman kita yang sedang curhat atau sambat-sambat ke kita, itu kita bisa mulai mendengarkan. Itu menurut aku itu salah satu bentuk support juga terhadap mereka yang mungkin menjadi korban intoleransi, diskriminasi sampai ke ketidakadilan. Juga mungkin kita bisa mulai bantu kecil-kecil lah. Mungkin kita bisa ngasih mereka kata-kata semangat, atau mungkin kita bisa ngasih bantuan yang lebih besar, itu pun juga makin bagus buat korban-korban ini gitu Mas. Caranya yang pasti kita mengingatkan bahwa setiap perbedaan yang ada, selagi itu perbedaannya baik ya diperlakukan dengan baik, digunakan dengan baik, ya itu tidak ada masalah. Jadi kita emang kan harus hidup itu di antara perbedaannya. Jadi
pastinya setiapnya itu punya keunggulan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus menegaskan bahwa kita itu emang harus punya perbedaan keunggulan ataupun kelemahan. Jadi saling menguatkan. Jadi kita harus saling bisa mengingatkan aja sih. Jadi kita harus bisa saling menguatkan gitu. Ada di lingkungan sekitar, karena kan kalau khususnya ke teman tuh harusnya kita emang ada ya. Kita bertanya ketika dia mendapatkan suatu intoleransi atau diskriminasi, kita tanya. Kemudian selagi kita bisa membantu, mungkin kita juga cukup membantu juga sih. Ya, maksudnya kita bisa mungkin memberikan akses untuk ke dia untuk mendapatkan hak-haknya, untuk misalnya mau ingin menanggulangi intoleransi, diskriminasi dan apapun yang telah dia terima sebelumnya. Gitu sih. Ya, untuk mendukung teman yang menjadi korban ya kita bisa memberikan dukungan emosional, kita bisa memperjuangkan hak mereka, terus kita bisa bertindak atau mengubah sikap yang sistem yang tidak adil itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Joshua. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya untuk kita untuk diwawancarai pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.